and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan membahas film yang lumayan sering kalian request. Film ini berjudul The Perfection, yang dirilis pada tahun 2018. Bagaimana jika mimpi besar seorang musisi berbakat berubah menjadi mimpi buruk penuh rahasia kelam? The Perfection membawa kita ke dalam kisah seorang wanita pemain cello yang jenius, di mana dia rela mengorbankan segalanya demi sang ibu, hanya untuk kembali terjebak di dalam dunia musik yang penuh dengan manipulasi, dendam, dan trauma. Siapkan diri kalian karena perjalanan di film ini penuh dengan plot twist yang akan mengguncang emosi kalian sampai akhir. Penuh surun? Oke lah, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Charlotte yang lagi duduk sembari melihat keadaan ibunya yang telah meninggal dunia. Perlu diketahui, Charlotte merupakan gadis yang sangat berbakti pada orang tuanya. Karena demi merawat sang ibu yang sedang terkena penyakit stroke, dia rela meninggalkan karirnya sebagai musisi cello yang dianggap sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun sayang, setelah 10 tahun berjuang merawat sang ibu, akhirnya sang ibu pun dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Setelah kepergian ibunya, Charlotte pun memutuskan untuk kembali ke dunia musik yang memang menjadi tujuan hidupnya selama ini. Dia pun pergi ke Cina untuk menemui Anton dan Paloma, yang merupakan mentornya dulu pada saat dia masih belajar di sekolah musik. Sesampainya di Shanghai, Cina, Charlotte mendatangi gedung opera musik, tempat Anton dan Paloma sedang mengadakan perekrutan anak muda berbakat yang ada di Cina. Ketika bertemu dengan Anton dan Paloma, Charlotte pun langsung disambut dengan hangat. Karena memang bakat Charlotte dalam memainkan alat musik cello sangat epik, atau bisa dikatakan dia sangat jenius dalam memainkan alat musik tersebut. Kemudian Anton mengenalkan Charlotte kepada salah satu murid terbaiknya yang bernama Lizzie. Dan ternyata baik Lizzie maupun Charlotte, mereka ini saling mengidolakan satu sama lain. Mulai dari Charlotte yang suka mendownload semua musiknya Lizzie. Sedangkan Lizzie ternyata pernah menonton penampilan Charlotte ketika umurnya baru menginjak 9 tahun. Di sini Anton meminta Charlotte menemani Lizzie menjadi juri finalis untuk menentukan siapa yang akan Anton rekrut di sekolah musiknya. Singkat cerita, setelah menjadi juri, kedekatan mereka berdua terjalin semakin akrab. Lalu sesampainya di panggung, mereka berdua diminta Anton memainkan satu lagu pendek sebagai penutupan di acara tersebut. Dan penampilan itu tentu saja sangat memukau para penonton. Setelah itu hubungan mereka pun semakin dekat, dan saking dekatnya mereka malah menjadi kaum laknat, alias penyuka donat ketemu donat. Keesokan paginya, untuk merilekskan pikiran, Lizzie pun berencana mengajak Charlotte untuk healing di pegunungan yang berada di Cina. Namun karena semalam Lizzie terlalu banyak minum, jadi kepalanya agak sedikit pusing. Menyadari itu, Charlotte pun memberikan obat kepada Lizzie. Sebelum perjalanan ke gunung dimulai, Charlotte mengajak Lizzie makan terlebih dahulu, karena mengingat kondisi badannya yang masih belum baikan. Di sini sebenarnya Charlotte sudah meyakinkan Lizzie untuk tidak pergi ke gunung jika masih nggak enak badan. Namun Lizzie tetap bersikeras untuk pergi, yang akhirnya membuat Charlotte terpaksa mengikutinya. Go to the airport like we never met? Exactly. Are you sure you want to do this? I just need to sit down. Di tengah perjalanan, Lizzie yang semakin pusing kembali meminum obat. Namun kali ini dia meminum obat dengan dosis yang lebih tinggi. Alhasil bukannya membaik, sakit di kepalanya malah semakin parah.
Dan terpaksa Charlotte memaksa supir bus itu untuk meminggirkan mobilnya. Bahkan ketika sudah di luar bus, Lizzie yang sudah tidak tahan dengan sakitnya sampai buang air besar di hadapan supir dan semua penumpang di sana. Setelah Charlotte membersihkan bekas Lizzie yang tertempel di kaki, dia kembali mengajaknya masuk ke dalam bus. Di dalam, Lizzie pun meminta maaf ke semua penumpang yang ada di sana. Lalu para penumpang yang merasa kasihan pun memberikan masker dan juga air untuk si Lizzie. Karena khawatir dengan kondisi Lizzie yang semakin memburuk, Charlotte pun semakin panik dan mencoba menelpon siapapun yang bisa dia mintai bantuan. Tapi sayangnya di lokasi mereka sekarang tidak ada sinyal. Sementara itu kondisi Lizzie malah semakin parah dan dia merasa ada sesuatu di dalam tubuhnya. Are those fucking bugs? Oh god. I'm fucking dying. No. I'm gonna fucking hey. Lizzie, you have to sit down. Pak supir yang sudah kehilangan kesabaran karena busnya menjadi sangat kotor, akhirnya mereka berdua pun diusir dari bus tersebut. Dan terpaksa mereka harus berjalan kaki. Lagi-lagi di sini Lizzie merasa ada yang aneh dengan dirinya. Kemudian dia pun melihat banyak serangga yang bergerak di dalam kulitnya. Lalu serangga-serangga itu keluar melalui tangan dan juga mulutnya. Melihat hal itu, Charlotte pun mengeluarkan pisau daging sambil berkata, "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Dari sini plot twist pun terjadi, dan kita dibawa flashback pada saat mereka sedang berada di kamar hotel. Ternyata obat yang diberikan Charlotte pada saat itu bukanlah obat penghilang pusing, melainkan obat pereda kejang milik mendiang ibunya, di mana efek sampingnya bisa menyebabkan mual, gatal-gatal, dan dia juga akan berhalusinasi. Efek samping tersebut akan semakin parah jika penggunanya habis meminum minuman beralkohol. Jadi yang sebenarnya terjadi kepada Lizzie merupakan halusinasi akibat obat yang diberikan oleh Charlotte. Dan Charlotte sengaja memberikan sugesti jika ada serangga di dalam tubuhnya, sampai si Lizzie nekat memotong tangannya sendiri. Padahal sebagai seorang musisi, tangan merupakan hal yang paling penting. Karena sekarang tangan Lizzie sudah hilang sebelah, bisa dipastikan karirnya sebagai musisi akan segera hancur. Entah apa maksud Charlotte melakukan hal itu kepada si Lizzie. Pasca kejadian tersebut, Lizzie pun pergi ke rumah Anton dan menceritakan semua yang telah terjadi. Elizabeth? What the hell happened to your aunt? With nothing but a homemade tourniquet keeping me alive. Lizzie juga berkata setelah dia terbangun di rumah sakit, Charlotte sudah menghilang dan kabarnya dia pergi ke luar negeri. Disitulah Lizzie baru sadar jika semua ini pasti ulahnya si Charlotte. Karena Charlotte sangat iri dengan ketenarannya dan kemampuannya dalam bermain musik. Keesokan harinya, Lizzie melihat anak-anak di sana yang sedang dilatih oleh si Anton, bersama dengan dua guru lain bernama Geoffrey dan Thais. Setelah Anton selesai melatih murid-muridnya, dia pun berkata kepada Lizzie bahwa mereka terpaksa harus mengusir Lizzie dari sekolah musik tersebut, dan dia akan dipindahkan ke rumah pemulihan dengan fasilitas yang telah Anton sediakan. Namun si Lizzie menolak, dan dia tetap ingin berada di sekolah musik tersebut. Biarpun Lizzie sudah memohon, tapi Anton tetap pada keputusannya, dan dia akan tetap mengusir Lizzie dari sekolah miliknya. Karena mau bagaimanapun jika Lizzie tidak lagi berada di bawah naungan Anton, maka kehidupannya di musik akan tamat, dan otomatis dia tidak memiliki apa-apa lagi. Seketika Lizzie pun menjadi sangat dendam kepada Charlotte, karena dialah yang telah menghancurkan hidupnya. Lizzie pun segera mencari keberadaan Charlotte untuk membalas perbuatan yang sudah dia lakukan. Sementara itu di sisi lain, ketika Charlotte sedang memasak di dapur, tiba-tiba dia merasa ada orang di dalam rumahnya. Lalu kemudian Lizzie pun kembali ke sekolah Beckhoff dengan membawa Charlotte.
Lalu setelah Charlotte sadar, Anton langsung bertanya kenapa dia nekat melakukan itu kepada Lizzie. Apakah Charlotte iri dengan ketenaran yang Lizzie punya? Lalu Charlotte pun menjawab jika dia tidak iri sama sekali kepada Lizzie. Justru dia melakukan itu karena dia sedang berusaha menolongnya. Charlotte mengatakan jika dia sudah melihat tato milik Lizzie yang sama seperti tato miliknya, di mana tato tersebut hanya dimiliki oleh pemain selo yang berbakat, dan tentu saja untuk mendapatkan tato tersebut bukanlah hal yang mudah, karena didikan yang diberikan Anton sangatlah di luar nurul. Charlotte pun menuduh bahwa Lizzie telah di-brainwash oleh Anton selama dirinya vakum untuk merawat ibunya yang terkena stroke. Tidak hanya itu, dari sini kita juga diberitahu ternyata pada saat pertama kali Charlotte pulang ke rumah untuk merawat ibunya, dia mengalami trauma berat selama berlatih di sekolah Beckhoff. Sampai-sampai dia harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Jadi alasan kenapa Charlotte melakukan itu kepada Lizzie semata-mata hanya untuk menolongnya. Tapi sayang Lizzie tidak menyadari hal itu. Dan dia malah mengira jika Charlotte ingin menghancurkan karirnya. Penasaran trauma seperti apa yang diterima Charlotte selama bersekolah musik di Beckhoff? Oke lah, kita akan langsung dibawa flashback ke 10 tahun yang lalu, ketika Charlotte masih berumur 14 tahun. Di sini kita diperlihatkan dengan Anton yang sedang melatih Charlotte di sebuah ruangan chapel khusus yang hanya bisa dimasuki oleh talenta berbakat, yang telah dipilih oleh Anton dengan tato note sebagai tanda jika murid tersebut telah pantas berada di chapel tersebut. Akan tetapi di saat memainkan selo dengan instruksi yang diberikan Anton, Charlotte melakukan sedikit kesalahan di nada. Dan seketika Anton langsung menyuruhnya berhenti memainkan alat musik tersebut. Lalu Anton pun menceritakan sejarah dari sekolah tersebut kepada Charlotte, di mana sekolah tersebut didirikan secara turun-menurun oleh keluarganya Anton. Mereka sudah banyak melatih orang-orang terpilih dan terbaik, mulai dari Geoffrey, Thais, dan juga si Charlotte. Jika murid pilihan tersebut melakukan kesalahan saat bermain selo, walaupun itu hanya sedikit, maka sama saja mereka telah merendahkan martabat dari sekolah Beckhoff. Karena moto dari sekolah milik Anton ini adalah sebuah kesempurnaan dalam bermain musik. Dikarenakan Charlotte telah melakukan kesalahan, maka dirinya dianggap gagal dan harus mendapatkan hukuman dengan cara membayar sesuatu. Anton menyampaikan semua itu dengan cara yang sangat lembut untuk mencuci otak Charlotte yang masih polos. Dan kalian tahu dengan cara apa Charlotte harus membayar kesalahannya, yaitu dengan tubuhnya. Dari sini kita akhirnya mengetahui ternyata Anton ini merupakan pedofil kelas kakap. Anton menganggap jika hukuman itu bukanlah sebuah tindakan asusila, melainkan sebuah hadiah untuk Charlotte agar dia bisa semakin sukses. Karena tahu Charlotte telah sadar dari pencucian otaknya selama ini, Anton pun langsung menyeretnya ke dalam chapel tersebut. Ketika tersadar, Charlotte sudah berada di atas panggung dengan kondisi terikat, dan dia pun dipaksa memainkan alat musik selo sambil disaksikan oleh mereka semua. Di sini Charlotte sempat meminta bantuan Paloma untuk membujuk suaminya agar menghentikan semua ini. Tapi ternyata Paloma berada di pihak Anton. Ya agak heran sih kenapa Paloma bisa nikah sama si Anton. Kemudian dengan bangga Anton berkata jika mereka melakukan semua ini agar para pemain berbakat seperti Charlotte dan Lizzie tidak melakukan kesalahan sedikit pun dalam bermain musik. Karena sekolah musik Anton menuntut mereka menjadi pemain musik yang sempurna, sesuai dengan judul film ini, The Perfection. Lalu sebelum permainan dimulai, Lizzie diminta memberikan minuman ke Geoffrey dan Thais. Hal tersebut merupakan sebuah tradisi yang selalu dilakukan sebelum musik dimainkan di atas panggung chapel. Anton kemudian menambahkan, jika Charlotte berhasil memainkan musik dengan sempurna, maka dia akan dibebaskan. Tapi jika Charlotte melakukan sedikit saja kesalahan pada nadanya, maka harus ada yang membayar. Dan yang membayar bukanlah Charlotte, melainkan bocil berbakat yang direkrut Anton di Shanghai, Cina sebelumnya. Gadis itu bernama Zhang Li. Karena Zhang Li masih sangat di bawah umur, Charlotte pun meminta kepada Anton untuk tidak melakukan perbuatan biadab tersebut kepada Zhang Li. Tapi Anton tidak peduli dan meminta Charlotte untuk segera bermain. Charlotte pun mulai memainkan selonya dan berusaha bermain dengan sempurna, agar Zhang Li tidak menjadi korban yang berikutnya. Tapi sayangnya karena tekanan yang dia rasakan, Charlotte pun melakukan kesalahan, dan dia pun mulai terlihat panik. Tapi plot twist kembali terjadi. Ternyata Zhang Li tidak dihukum oleh Anton. Bahkan dia menyuruh Paloma mengantarkan Zhang Li kembali ke kamarnya. Karena menurut Anton dia masih butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan bakatnya sampai bisa mendapatkan tato laknat tersebut. Dan ternyata yang harus membayar kesalahannya adalah Charlotte itu sendiri.
Anton pun memerintahkan Geoffrey dan Thais untuk melaksanakan tugasnya. I'll do my best to come close. Tapi lagi-lagi sebuah plot twist pun kembali terjadi. Karena ternyata Charlotte dan Lizzie ini tidak bermusuhan. Kemudian kita pun kembali dibawa mundur pada saat Lizzie masuk ke rumah Charlotte. Awalnya dia memang ingin menghabisi Charlotte. Namun dia teringat dengan perkataan Charlotte ketika mereka sedang berada di Cina. Atau tepatnya setelah Lizzie kehilangan tangannya. Charlotte mengatakan jika dia terpaksa melakukan itu untuk menyelamatkan Lizzie. Karena Charlotte tahu jika Lizzie sering mendapat tindakan asusila oleh Anton dan diperkaos berkali-kali sama seperti dirinya dulu. Maka satu-satunya cara menyelamatkan Lizzie adalah dengan cara memotong tangannya, agar Anton membuangnya dari sekolah tersebut. Si Anton selalu mengatasnamakan pendidikan, bahkan dia sangat bangga dengan tindakannya. Menurut Anton, tindakannya merupakan sebuah panggilan jiwa untuk musik yang sempurna. Padahal itu semua hanyalah alasan Anton agar bisa merasakan tubuh bocil. We have to stop all of them. Anton. Setelah itu mereka pun membunuh Paloma dengan menikam punggungnya. Lalu mereka mulai menyerang Anton. Now. Berkali-kali Anton terkena sabetan pisau. Namun yang namanya psikopat pasti kuatnya nggak ngotak. Bahkan Anton berhasil mencocol tangan kiri Charlotte dengan sangat brutal. Sampai akhirnya scene pun berganti dengan diperlihatkan Charlotte dan Lizzie yang saling melengkapi dalam bermain selo di hadapan si Anton dengan kondisinya yang sudah mengenaskan, di mana mata dan mulutnya terjahit lalu semua tangan dan kakinya sudah teramputasi. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memuaskan. Jika kalian juga puas sama endingnya, jangan lupa tinggalin like. Film ini mengajarkan kita bahwa trauma tidak harus mendefinisikan hidup seseorang. Meski Charlotte dan Lizzie mengalami penderitaan yang berat, tapi mereka masih bisa bangkit dan mengubah rasa sakit tersebut menjadi kekuatan, serta memperjuangkan keadilan untuk diri mereka dan orang lain yang bisa saja terjebak dalam situasi tersebut. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.